Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan melaksanakan pengecekan kesiapan Comment Center kilometer 29 PJR Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso dan Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Sahbudin melakukan pengecekan kesiapan Comment Center kilometer 29 PJR Korlantas Polri di Tol Jakarta Cikampek menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Comment Center PJR kilometer 29 ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk pemantauan arus lalu lintas secara real time melalui jaringan CCTV yang terintegrasi dengan berbagai titik strategis mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rest area sehingga petugas dapat memantau situasi terkini dan segera merespon potensi kemacetan, kecelakaan, atau insiden yang tak terduga. Selain itu, pengecekan ini juga memastikan kesiapan personel di lapangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya teknologi pendukung dan koordinasi antar stakeholder, diharapkan tidak hanya mengurangi risiko kemacetan, tetapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Melalui pemantauan langsung dan kesiapan ini, diharapkan upaya pengaturan lalu lintas selama libur Nataru dapat berjalan optimal. Masyarakat yang melakukan perjalanan juga dapat merasakan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan lancar. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho hari ini memimpin apel Satgas Humas Operasi Lilin 2024. Dalam apel tersebut, Kadif Humas berpesan agar para personel Satgas Humas dapat bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat sepanjang musim libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Rabu 18 Desember 2024, memimpin langsung apel gelar pasukan Satgas Humas Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2024. Gelar pasukan ini dilaksanakan di lapangan apel Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Selain Kadif Humas, apel gelar pasukan ini juga dihadiri Karo Penmas, Karo Multimedia, dan Karo PID Divisi Humas Polri. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk melihat kesiapan Satgas Humas dalam melaksanakan tugasnya pada Operasi Lilin 2024. Pada apel gelar pasukan ini, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho juga melakukan pemeriksaan pasukan untuk memastikan pelaksanaan tugas Satgas Humas dapat berjalan dengan baik dalam rangka cipta kondisi yang damai dan aman. Dalam amanatnya, Irjen Sandi Nugroho berharap para personel Satgas Humas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan tugas oleh Satgas Humas Operasi Lilin 2024 ini menurut Kadif harus tetap dilaksanakan semaksimal mungkin, terlebih di tengah kepercayaan publik yang baik terhadap kepolisian. Pada pengamanan yang lalu, polisi sudah mendapatkan kepercayaan pimpinan ataupun kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi pada pengamanan Lebaran dengan nilai survei sampai 90% masyarakat percaya bahwa pengamanannya berjalan dengan baik, berjalan dengan memuaskan masyarakat. Maka dari itu, istimewa yang kita laksanakan hari ini ataupun pada saat ini adalah istimewa karena pemerintahannya baru dan kita sudah mendapatkan kepercayaan publik yang begitu tinggi. Namun, ada namunnya. Namun, kesiapsiagaan hari ini menjadi kunci bagi kita semua untuk bisa memastikan bahwa pegelaran Operasi Lilin tahun 2024 pada tahun ini bisa berjalan dengan lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Minimal sama dengan tahun yang lalu. Terdapat 3 subsatgas dalam Satgas Humas Operasi Lilin 2024 ini, yaitu Subsatgas Penmas, Subsatgas PID, dan Subsatgas Multimedia. Ketiga Subsatgas Humas Operasi Lilin 2024 ini akan bekerja mendahului pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 13 hari, sejak tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, tidak hanya kesiapan personel, pelaksana operasi lilin 2024 oleh Satgas Humas juga didukung dengan kesiapan peralatan yang akan digunakan dalam menghimpun informasi bagi masyarakat. Dan berikut laporan reporter Polri TV Faris Hasni dan juru kamera Willy Amanda usai pelaksanaan apel Satgas Humas Operasi Lilin 2024. Pemirsa, Satgas Humas Operasi Lilin 2024 hari ini telah melaksanakan apel kesiapannya. Satgas Humas kita ketahui akan mendahului Operasi Lilin 2024 yang akan dimulai pada tanggal 21 hingga Desember 2024 tentunya hingga 2 Januari 2025. Bagaimana kesiapan dari Satgas Humas pada Operasi Lilin 2024 ini kita lihat di sini bagaimana para personil Satgas Humas usai apel tadi juga sudah menggelar alat-alat yang dipersiapkan dalam memberikan informasi kepada Anda pemirsa. Laptop, kemudian kamera-kamera ini nantilah yang akan digunakan para personel Satgas Humas untuk mengkolek informasi secepat mungkin, seakurat mungkin, sebaik mungkin hingga Anda pemirsa dapat mendapatkan informasi yang tidak hanya tepat, cepat, namun juga informasi yang benar. Informasi benar tentunya sangat penting, tentunya di tengah arus informasi yang sangat bebas di saat ini. Semua personil Humas sudah dilengkapi dengan peralatan yang sangat mutakhir, sangat capable untuk digunakan dalam mengkolek informasi khususnya terkait arus mudik dan arus balik selama pelaksanaan. Ada 2 event besar, ada event Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Anda juga dapat mengupdate segala informasi yang ada yang disiapkan oleh Satgas Humas Operasi Lilin 2024 di seluruh kanal sosial media, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, Twitter, bahkan hingga ke website resmi, website ofisial Divisi Humas Polri. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, selaku Kasatgas Humas Operasi Lilin 2024 menyatakan Polri telah siap melaksanakan pengamanan pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pengamanan oleh Polri menurut Kasatgas Humas dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama TNI dan Kementerian Lembaga. Dan berikut pemirsa keterangan Kasatgas Humas Operasi Lilin 2024, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Untuk kegiatan ini akan dilakukan selama 13 hari. Operasi Lilin 2024 dimulai sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Untuk persiapan-persiapan dari mulai adanya melihat jalur-jalur melalui Korlantas bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya, kemudian di pelabuhan dan lain-lain, tempat-tempat wisata, semuanya sudah dilakukan survei, peninjauan, dan kemudian direkomendasikan termasuk dari PU, Kementerian PU, melihat bagaimana kondisi jalan secara umum, dilaporkan pada saat rakor sebesar 93 sekian, hampir 94%. Tentunya ini menjadi modal utama dalam rangka arus mudik maupun balik pada saat liburan Nataru. Pos pengamanan yang disiapkan Polri sebanyak 2.794 pos, di mana terdiri dari ada pos PAM, yaitu pengamanan, kemudian posyan atau pos pelayanan, dan pos terpadu. Semua ini sebagai suatu wujud untuk memberikan pelayanan ketika masyarakat Indonesia akan melakukan mudik maupun kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan wisata lainnya, serta perayaan Tahun Baru. Baik itu yang perlu diantisipasi, mengingat ada cuaca, BMKG juga menyampaikan, maka perlu dilakukan langkah mitigasi dan antisipasinya dalam menghadapi cuaca. Tentu ada beberapa sistem yang dilakukan seperti di pelabuhan, penyeberangan antara Bakahuni Merak, begitu juga di Jawa Timur antara Jawa Bali, itu akan ada delay system ataupun juga buffer zone. Maka tentunya ikuti setiap informasi yang disampaikan, setiap perkembangan, karena dinamis terkait dengan cuaca dan juga perkembangan kepadatan arus lalu lintas.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.